warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya membuat video ini agar mempermudah kalian dalam memahami materi yang akan kita bahas selanjutnya. Kami Prodi S1 Manajemen akan membahas mata kuliah Bisnis Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Setaji. Langsung saja kita simak video ini. Sebelum kita simak penjelasan materi tersebut, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Ya, kami di sini akan memaparkan materi tentang pemangku kepentingan atau stakeholder dan etika bisnis. Pendahuluan, dalam dunia bisnis, sebuah keberhasilan perusahaan tidak lagi ditentukan oleh keuntungan finansial saja, tetapi juga bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap kegiatannya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepentingan praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Maka dari itu, etika bisnis menjadi fondasi moral yang membimbing perusahaan dalam membuat keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai sosial. Apa sih itu pemangku kepentingan atau stakeholder? Ya, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas, keputusan, dan kebijakan sebuah perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pihak-pihak yang memiliki kepentingan agar dapat menciptakan keseimbangan antara manfaat bersama. Secara umum, stakeholder itu dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder ada dua, yaitu stakeholder internal. Nah, stakeholder internal yaitu pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dan memiliki peran langsung dalam kegiatan atau operasional. Contohnya, pemilik usaha atau owner, karyawan, manajer, dan direksi. Nah, yang kedua, stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal yaitu pihak yang berada di luar organisasi namun memiliki kepentingan atau dampak dari kegiatan organisasi. Contohnya pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar, media massa, lembaga keuangan atau investor, dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Peran dan kepentingan stakeholder yaitu 1. Pemilik atau investor memimpin suatu usaha dengan mengembangkan strategi bisnis, mengeluarkan modal untuk perkembangan perusahaannya, dan menjaga keuangan. Karyawan menginginkan upah yang layak, lingkungan kerja yang baik, dan keamanan kerja. Pelanggan menginginkan produk atau layanan yang berkualitas dan harga yang sesuai. Pemasok ingin hubungan kerja panjang, pembayaran tepat waktu, dan stabilitas permintaan. Pemerintah kepatuhan hukum, peraturan, dan pajak. Masyarakat sekitar peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi. LSM mengadvokasi
mengadvokasi isu-isu seperti hak asasi, lingkungan, dan etika bisnis. Dan sekarang kita akan membahas tentang etika bisnis, pengertian etika bisnis. Etika bisnis itu adalah kumpulan prinsip moral yang menjadi panduan bagi perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis, mencakup cara perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak dan menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Tujuan utamanya pastinya menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Terus komponen utama dalam etika bisnis itu mencakup kejujuran, keadilan, integritas, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Ya, di sini saya akan menjelaskan prinsip etika bisnis. Yang pertama ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi apa adanya, tidak menipu pelanggan, mitra, atau karyawan. Yang kedua ada keadilan, memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam hubungan kerja dan bisnis. Yang ketiga ada tanggung jawab, siap menanggung akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil. Yang keempat integritas, yaitu bertindak konsisten sesuai nilai moral meskipun dalam situasi sulit. Terus transparansi, membuka informasi penting secara jujur dan terbuka pada stakeholder. Yang selanjutnya ada menghormati hukum, mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir ada kepedulian sosial, yaitu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan bisnis atau perusahaan. Pentingnya etika dalam bisnis: menjaga reputasi perusahaan, menarik dan mempertahankan pelanggan serta investor, menjaga masalah hukum dan sosial, meningkatkan loyalitas karyawan dan produktivitas kerja. Etika bisnis dalam perspektif Islam: larangan riba dan penipuan. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil dalam surat Al-Maidah ayat 188. Kewajiban menepati janji atau akad. Kewajiban menepati janji dan akad sangat ditekankan karena merupakan bagian dari sifat amanah, tanggung jawab, dan sidik, kejujuran yang mendasar. Keadilan dalam timbangan dan transaksi, memberikan ukuran dan kualitas yang tepat, menghindari kecurangan dan penipuan, serta memastikan semua, yaitu penjual, pembeli, dan pekerja, diperlakukan secara setara dan jujur. Hubungan stakeholder dan etika bisnis itu ada 4, yaitu 1. Memperkuat hubungan jangka panjang. Terus yang kedua ada meningkatkan reputasi. Terus yang ketiga ada mendorong keterlibatan, dan yang terakhir ada menciptakan kepercayaan. Kesimpulan, bagaimana stakeholder dan etika bisnis saling mempengaruhi. Hubungan antara stakeholder dan etika bisnis bersifat resiprokal. Etika bisnis yang kuat adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan stakeholder. Sementara stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan berperan penting dalam memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok organisasi yang memiliki kepentingan langsung oleh aktivitas, keputusan, atau kebijakan perusahaan. Etika bisnis adalah keseimbangan prinsip moral yang menjadi
panduan bagi perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis, dan fondasi untuk mengelola kepentingan stakeholder secara bertanggung jawab. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak mohon maaf